Hai, what's up guys? Welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Sahabat semua, dengar bunyi tit, tit. Itu listrik saya mau habis. Oke sahabat semua, nah ini ikan kemarin yang sempat saya kasih lihat ya, ikan yang diberikan oleh Muhammad Sanusi. Nah jenis ikan cupang ini adalah fancy white scale orange head. Walaupun merah, ini masih masuk kategori orange teman-teman. Nah, jadi jenis fancy white scale orange head ini teman-teman, ada kelasnya juga di kontes. Tapi dari informasi yang saya dapat dari Om Sanusi, kalau misalnya di kontes tersebut tidak ada kelas fancy, biasanya ini masuk ke AOC ya teman-teman ya. Nah, jadi sahabatku semua, untuk ikan cupang ini warnanya merah ya kelihatannya, tapi ini masuk kategorinya orange nih. Nah kita coba budidaya ikan cupang ini, mudah-mudahan ikan cupang ini bisa berkembang biak nih di farm kita sahabatku semua ya. Nah ikan ini yang dinilai bagusnya adalah yang pertama itu dilihat dari pinggir-pinggirnya, biasa disebut bendeng, itu ada warna biru di pinggir sirip. Dan kalau bisa di bagian badannya itu ada mappingnya atau ada warna gitu seperti biru, tapi kalau bisa 10% ya. Maksudnya 10% ini gini teman-teman. Jadi kalau misalnya di kiri 10%, di sisi kanannya juga 10%. Jadi total banyaknya itu juga tidak menyeluruh ke bagian tubuh. Itu bagus warnanya ya. Jadi mappingnya ini sendiri warna biru sama dengan warna bendingnya atau list pada si ikan cupang tersebut. Nanti saya lebih dalamin lagi deh pengetahuan tentang jenis ikan cupang ini. Yuk kita mulai videonya. Saya ingin apa ya? Penjelasan lagi sih, bahasanya nyampur aduk. Jadi saya mau beri penjelasan lagi bagaimana caranya kita memindahkan ikan cupang habis kita terima, terus bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara penjodohannya nanti, cara breeding atau mengawinkannya sampai ke tahap panennya. Nah, jadi untuk video kali ini kita masuk tahap untuk pemindahan ikan cupang setelah kita terima. Nah, statusnya ini bisa ikan cupang yang kita beli, bisa dengan ikan cupang yang diberi, atau dengan ikan cupang yang datang dari luar kota atau dalam kota. Ya, lakukan hal yang sama sebaiknya seperti itu. Apalagi harga ikan cupangnya itu selangit. Ya, sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan spesial, teman-teman. Baik, di sini toplesnya udah saya bersihin. Jadi saran saya teman-teman lakukan pembersihan pada toples. Ya, terus yang kedua, itu ada soliter 2 di belakang. Itu nanti untuk tahapan breeding. Tapi saya nggak bahas itu dulu. Kita bahas yang di depan aja untuk proses pemindahannya. Nah, sekarang masuk ke kategori pengisian air. Nah, sekedar pemberitahuan aja untuk teman-temanku semua, kalau toples yang lama tidak terpakai, sebaiknya teman-teman lakukan penyimpanannya itu dalam posisi tertelungkup gitu ya. Maksudnya itu dalam posisi terbalik kayak gini. Jadi air di dalam toples ini kering. Jadi yang namanya kuman-kuman bakteri itu juga mati sahabatku semua ya. Itu feeling saya. Ya kalau dalam ilmu kedokterannya saya nggak tahu tuh benar atau enggak. Yang jelas walaupun seperti itu nanti kotoran yang ada di toples ini tetap harus dibersihin sebelum digunakan ya. Nah contohnya seperti apa bang? Nah sebentar ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Tuh semua toplesnya walaupun kotor saya balik. Ya agar apa? Agar air di sini tidak tersisa dan adapun hewan hidup sini ya mati secara tidak langsung ya. Itu feeling saya. Oke kita lanjut lagi ya. Nah ini airnya saya isi dulu ya. Nanti kita lanjut ketika ada ikannya sahabat ya. Di sini kalau teman-teman pengen tahu ini ukuran toplesnya ini 2 liter. Sebaiknya sih ukurannya itu di atas 2 liter, 4 liter mungkin lebih baik. Tapi kita memanfaatkan apa yang ada. Kalau toples semakin kecil berarti tahapan ganti airnya semakin cepat agar ikannya juga selamat. Okay. Baik sahabatku semua, toplesnya udah saya letak di rak ya. Di sini saya menggunakan rak kayu aja dengan penyangga besi ini. Ya ini harganya kemarin 10 entah 12.000 nggak tahu. Tapi ini bisa dijadikan rak-rak panjang seperti ini dan ini kokoh banget ya. Cukuplah asal jangan diletak soliter takutnya nanti berbahaya. Nah untuk air ini sebenarnya sebaiknya ya kalau teman-temanku semua beli ikan ini cukup mahal, dia apalagi yang baru pemula, sebaiknya Anda endapkan terlebih dahulu air tersebut. Tapi kalau masih ragu juga, mumpung wah harga ikannya mahal nih, takut mati nanti dipindahin ke air saya, sebaiknya Anda membeli alat ukur pH, baik itu digital ataupun alat ukur pH secara manual. Di mana belinya bang? Online ada, Shopee atau di toko akuarium terdekat juga ada kok. Nah nanti untuk standarnya itu bisa 7 sampai dengan 7,5, itu bagus banget untuk ikan cupang dari pengalaman saya pribadi. Tapi kalau air di rumah Anda bagus, air sumur bor, bukan air pump ya. Kalau air pump itu berbahaya banget. Saya sarankan kalau air pump di rumah sebaiknya menggunakan air galon aja biar lebih safety.
Tapi kalau air sumur bor Anda aman, sudah dipraktekin di beberapa ikan-ikannya selamat, ya udah tidak perlu diendapin. Anda bisa lakukan trik seperti yang saya sampaikan ini. Tapi Anda juga bisa melakukan trik yang saya sampaikan ini apabila diendapkan, tapi dengan syarat 1 hari setelahnya. Cukup jelas ya sampai sini ya. Nah, proses itu gimana? Setelah air diisi, kita berikan obat dulu ya, Bleed It, obat biru ya. Ini yang standar banget, murah kok. Ya, tapi ini bisa buat ikan sehat. Tuh. Ini sudah saya ekstrak dengan air ya. Nah, kita masukin secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Karena di sini kita juga mencampurkan ketapang yang sudah diolah, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita letak daun ketapangnya. Daun ketapangnya banyak nggak, Bang? Nggak usah, seperlunya aja. Nah, ini teman-teman ya, seperlunya aja. Untuk ketapang sendiri ini sebaiknya diolah dengan baik, ada proses ya. Ya, next saya buat deh videonya. Sebenarnya video-video sebelumnya udah ada ya, tapi ada teknik baru lagi untuk melakukan proses pengolahan ketapang tersebut ya. Agar apa? Nah, seperti ini nih. Ya, tuh. Tunggu. Nah, nih. Memang gosong banget. Ya, jadi ketapangnya itu walaupun nggak utuh, setidaknya dia gosong. Nih, gosong banget teman-teman. Ini benar-benar rapuh loh. Ini bagus untuk ikan cupang ya. Tuh. Nah, setelah diberi ketapang seperti ini, sahabatku semua, di sini ikannya yang udah saya pisah ya, ada 7 ekor. Sebaiknya sih kalau menurut saya biar lebih safety lagi, kita cuci aja nih di dalam ini ya, karena ini kan kita mau melakukan proses penyesuaian diri nih untuk ikan ini agar dia bisa dapat menyesuaikan diri dengan habitat barunya ya. Kenapa Bang kok dibersihin Bang? Saya nggak tahu nih nanti sama orangnya plastiknya bersih atau enggak kan, jadi sebaiknya kita bersihin aja. Dan lagi pula ini kan kotor, nanti kotoran yang ada di plastiknya juga pindah lagi ke dalam toples. Sayang, toplesnya udah bersih-bersih. Tapi kalau kotornya karena ketapang nggak masalah. Ya. Nah, ini dilakukan yang sama ya semuanya, dibersihin. Nah, ini berapa menit Bang untuk menyesuaikan diri seperti ini? Nggak usah lama-lama sih. Menurut saya 2 menit aja udah cukup kok. Ya, sambil menunggu kan kita bisa beraktivitas yang lain ya. 2 menit aja. Nah, ini jantan dan betina ya. Tuh. Nah, selesai. Nah, ini kita tunggu 2 menit biar dia dapat menyesuaikan ke habitat barunya ya. Khawatirnya kalau ikan yang kurang baik fisiknya, terus dia dalam perjalanan jauh, biasanya karena dia kaget, itu bisa mengakibatkan kematian juga. Pernah saya mendapatkan hal seperti itu sampai badannya itu membengkok, teman-teman. Itu diakibatkan oleh apa? Kaget dengan air yang baru. Tapi tidak semua ikan, ada juga saya masukin ikan ya buru-buru banget karena ikan dulu banyak banget. Beli langsung cemplung, ya aman-aman aja. Tapi tidak semua ikan seperti itu. Apalagi kita punya ikan yang mahal nih, ikan berkualitas. Ya sebaiknya dirawat seperti ini, ya. Oke, sahabatku semua, ini kita tunggu 2 menit dulu ya. Baik sahabat, sudah 2 menit berlalu ya, kita langsung aja pindahin ikan ini ke dalam toples ya. Nah, di sini saya tidak mencampurkan air yang saya punya dengan air yang ini. Jadi tahapannya saya akan pindahin ikan ini ke dalam ember ini dulu, teman-teman. Oke. Di sini saya akan pindah dulu ya. Ini tangan satu sulit banget. Jadi handphonenya saya letak dulu nih. Mudah-mudahan nggak jatuh ya. Ini kerjanya sendiri. Oke. Karena kita sobek dulu ya. Sini bro. Oke. Nah, cara seperti ini bisa teman-teman lakukan di rumah ya, untuk menjaga si ikannya juga sehat-sehat ketika Anda terima ya, terutama untuk beli ikan dari luar kota ya, jarak jauh. Nah, sekarang proses pemindahannya.
Nah ini jenis ikannya ya, untuk fisik ya. Tuh, ini warnanya balance, jadi kita akan perbanyak ikan ini ya. Nah kita masukin ke toples. Di sini saya tidak menggunakan saringan atau serokan yang airnya bisa ke bawah, karena saya menghindari banget air sisa ini masuk ke dalam toples. Tapi beda ya penanganan half moon, ikan yang bersirip panjang itu sebaiknya jangan sampai kayak gini nih, nanti merusak siripnya, apalagi krontile. Tuh. Nah dalam pemindahan menggunakan serokan ini sebenarnya kan harus cepat, takutnya dia kebablasan lompat. Jadi kalau misalnya mau santai ya tutup aja, pakai punggung tangan Anda. Waduh, simple banget dibahas bang. Iya, biar detail. Nah, ya. Nyaman dah ikannya. Ya, biar Om Sanusi senang nih. Nah, jadi dulu tempo hari saya kan pernah dikasih FCCP nih sama Om Sanusi. Saya budidaya banyak hasilnya. Mudah-mudahan ini juga banyak ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke. Siap. Nah, ikan cupangnya udah masuk semua di sini nih. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tinggal memberi makan ikan cupang ini, tapi kita tunggu dulu, nggak usah langsung diberi makan biar dia menyesuaikan diri dulu. Ya, kurang lebih 10 menit, tapi 30 menit juga bisa lah. Biarin ikan cupang ini ya menyesuaikan diri dulu. Nah, jadi untuk pemberian makannya bebas, mau menggunakan pelet, mau menggunakan makanan hidup seperti jentik nyamuk, cacing, kutu air, atau segala macam jenisnya bebas. Yang penting airnya tidak terkontaminasi, tidak terlalu kotor. Jadi pemberian makannya juga ditakar ya, jangan berlebihan. Oke, sampai di sini saya rasa cukup dulu teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kita yang namanya budidaya ikan cupang ini dasari dengan hobi aja agar nggak bosan-bosan melihara ikan cupang. Tapi kalau hanya sekedar untuk bisnis, tidak ada hobinya sedikit pun, biasanya ketika ikan cupang udah nggak laku, Anda akan meninggalkan ikan cupang tersebut. Ingat, ikan ini sebenarnya adalah teman kita. Jadi ajak dia bergaul, ajak dia bareng-bareng hidup dengan kita dengan cara merawat dia dengan baik ya. Ketika dia ada yang berminat, ya kita pindahkan ke majikan lain. Kita anggap seperti itu aja. Kalau Anda mendapatkan duit dari situ, berarti itu adalah bonus perawatannya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Thank you for watching. See you guys.